Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, aku akan menikahi kamu. Satu kalimat itu membuat seluruh ruang kelas membeku. Mahasiswa saling menatap, sebagian tertawa tak percaya. Di depan mereka berdiri seorang dosen terkenal, pintar, berwibawa, tapi juga dikenal sangat sombong. Ia tersenyum meremehkan, yakin tantangan itu hanyalah lelucon. Namun, ia tak tahu, dalam waktu 3 menit, satu pertanyaan sederhana akan membuatnya kehilangan kata-kata dan harga dirinya runtuh di hadapan semua orang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lembar Sidup, tempat kita berbagi cerita-cerita penuh makna, kecerdasan, dan kejutan yang tak terduga. Di video kali ini, kamu akan menyaksikan sebuah kisah yang bukan hanya menghibur, tetapi juga membuka mata tentang arti kerendahan hati dan kekuatan berpikir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu selalu menjadi yang pertama menikmati konten terbaru dari channel ini. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Di sebuah universitas ternama yang dikenal melahirkan banyak lulusan terbaik, terdapat seorang dosen yang namanya selalu disebut dengan nada kagum sekaligus takut, Profesor Arman. Ia adalah sosok yang cerdas, berpengalaman puluhan tahun, dan menguasai hampir setiap teori yang ia ajarkan. Setiap kali ia melangkah masuk ke ruang kelas, suasana langsung berubah menjadi tegang. Mahasiswa duduk lebih tegak, buku terbuka rapi, dan tak seorang pun berani berbicara tanpa diminta. Namun di balik kecerdasannya, Profesor Arman memiliki satu sifat yang membuat banyak orang tidak nyaman. Ia tak pernah mengakui kesalahan. Baginya, pendapatnya selalu benar, dan pandangan mahasiswa hanyalah pemikiran setengah matang. Ia sering memotong pembicaraan mahasiswa di tengah kalimat, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kamu belum cukup membaca," atau "Kembali belajar dasar dulu sebelum berbicara." Di setiap perkuliahan, Profesor Arman gemar melontarkan pertanyaan sulit, bukan untuk menguji pemahaman, melainkan untuk menunjukkan bahwa tak ada yang mampu menandinginya. Ketika mahasiswa terdiam, ia akan tersenyum puas, seolah keheningan itu adalah bukti mutlak atas superioritasnya. Bahkan rekan sesama dosen pun memilih menghindari debat dengannya, karena diskusi dengannya selalu berakhir satu arah. Bagi Profesor Arman, ruang kelas adalah panggung kekuasaan. Ia berdiri di depan, memegang spidol seperti simbol otoritas, dan berkata dengan lantang, "Di ruangan ini, tidak ada yang lebih paham materi ini selain saya." Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, melainkan keyakinan yang tertanam kuat dalam dirinya. Mahasiswa mengenalnya sebagai dosen yang pintar tetapi dingin, dosen yang dihormati tetapi tidak dicintai. Tak ada ruang untuk kesalahan, tak ada tempat untuk bertanya dengan bebas. Semua hanya tentang siapa yang paling benar, dan menurut Profesor Arman, jawabannya selalu sama, dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, kesombongan itulah yang perlahan membangun tembok tinggi antara dirinya dan para mahasiswa. Dan di balik bangku-bangku kelas yang sunyi itu, ada seseorang yang memperhatikan semuanya dengan tenang, menunggu waktu yang tepat. Di antara puluhan mahasiswa yang memenuhi ruang kelas Profesor Arman, ada satu sosok yang hampir tak pernah diperhatikan siapapun. Namanya Alia. Ia selalu datang tepat waktu, duduk di barisan tengah, membuka buku dengan rapi, lalu mendengarkan dengan saksama tanpa banyak bergerak. Tidak seperti mahasiswa lain yang sibuk mencatat atau saling berbisik, Alia lebih sering mengamati, seolah setiap kata dan ekspresi di depannya sedang ia simpan dengan hati-hati. Alia bukan tipe mahasiswa yang menonjol. Ia tidak pernah mengangkat tangan untuk bertanya, tidak pernah menantang pendapat dosen, dan nyaris tak terdengar suaranya sepanjang semester. Banyak yang mengira ia pemalu, bahkan sebagian menganggapnya kurang percaya diri. Beberapa teman sekelasnya hanya mengenalnya sebagai mahasiswi pendiam yang nilainya biasa saja. Tak ada yang menduga bahwa di balik sikap tenangnya, Alia memiliki cara berpikir yang berbeda. Setiap kali Profesor Arman meremehkan mahasiswa lain, Alia hanya menunduk, bukan karena takut, melainkan karena ia memilih memahami situasi. Ia mencatat bukan hanya materi kuliah, tetapi juga pola berpikir dosennya, bagaimana ia menyusun argumen, bagaimana ia merasa selalu benar, dan bagaimana ia menutup ruang diskusi. Bagi Alia, memahami manusia terkadang lebih penting daripada memahami teori. Di luar kelas, Alia menjalani hidup yang sederhana. Ia terbiasa belajar mandiri, membaca berbagai buku di perpustakaan, dan melatih logika dengan memecahkan teka-teki sederhana. Ia percaya bahwa kecerdasan sejati tidak perlu diumumkan, dan kemampuan berpikir tidak selalu harus dipertontonkan. Diam, baginya adalah cara untuk menyerap lebih banyak.
Tak seorang pun tahu bahwa sebenarnya Alia sudah lama merasa terusik oleh sikap Profesor Arman. Bukan karena ia tersinggung secara pribadi, melainkan karena ia melihat bagaimana banyak mahasiswa kehilangan keberanian untuk berpikir hanya karena takut dianggap bodoh. Alia menyadari kesombongan yang dibiarkan akan terus tumbuh. Dan di balik ketenangannya, Alia menyimpan satu keputusan. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu satu hal. Suatu hari, ia akan berbicara. Bukan untuk membuktikan dirinya pintar, melainkan untuk mengingatkan bahwa tak ada manusia yang selalu benar. Pagi itu suasana kelas terasa berbeda. Udara seolah lebih berat dari biasanya, meski matahari menyinari ruangan dengan terang. Profesor Arman berdiri di depan kelas dengan wajah serius, memandangi para mahasiswa satu persatu, seakan sedang menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Setelah menjelaskan materi dengan nada cepat dan penuh keyakinan, ia menutup bukunya dengan suara cukup keras, hingga membuat beberapa mahasiswa tersentak. "Baik," katanya, sambil menyilangkan tangan di dada. "Sekarang saya ingin melihat sejauh mana kalian benar-benar memahami apa yang saya jelaskan." Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan rumit, penuh istilah teknis dan logika berlapis. Beberapa mahasiswa mencoba menjawab. Namun sebelum kalimat mereka selesai, Profesor Arman sudah menggeleng dan memotong, lalu menjelaskan jawabannya sendiri dengan nada merendahkan. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, bukan tawa bahagia, melainkan tawa canggung yang dipaksakan. Semakin lama ekspresi Profesor Arman berubah menjadi semakin puas. Ia menatap kelas dan berkata dengan nada mengejek, "Beginikah hasil belajar mahasiswa universitas ini? Atau kalian hanya pandai menyalin catatan tanpa benar-benar berpikir?" Kalimat itu menghantam keheningan. Tak ada yang berani menatapnya langsung. Beberapa mahasiswa menunduk. Sebagian lainnya berpura-pura sibuk membuka buku. Rasa percaya diri yang sudah rapuh kini runtuh sepenuhnya. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar berubah menjadi ruang penghakiman. Profesor Arman melangkah perlahan ke tengah kelas, lalu berhenti dan berkata dengan suara lebih keras, "Kalau memang ada di antara kalian yang merasa pintar, silahkan buktikan sekarang." Ia menunggu, tersenyum sinis, yakin tak akan ada satupun yang berani maju. Detik demi detik berlalu, tak satu tangan pun terangkat. Keheningan itu kembali menjadi bukti bagi Profesor Arman bahwa dirinya tak tertandingi. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Saya sudah menduga, kalian semua masih jauh dari kata siap." Di bangku tengah, Alia menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat ketakutan di wajah teman-temannya dan kesombongan di mata dosennya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, momen yang ia tunggu selama ini semakin dekat. Namun untuk saat ini, ia tetap duduk, menggenggam pulpen dengan erat, menahan diri. Kelas berakhir dengan suasana muram. Mahasiswa keluar ruangan tanpa banyak bicara, membawa bukan hanya buku, tetapi juga rasa rendah diri. Dan tanpa disadari siapapun, ejekan hari itu telah menyalakan api kecil. Api yang sebentar lagi akan berubah menjadi tantangan yang tak pernah dibayangkan Profesor Arman. Kelas seharusnya sudah berakhir. Beberapa mahasiswa mulai merapikan buku, bersiap meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Profesor Arman masih berdiri di depan kelas, seolah menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Ia menatap sekeliling dengan ekspresi puas, yakin bahwa tak seorang pun berani menantangnya hari itu. Namun tepat saat ia hendak melangkah keluar, terdengar suara kursi bergeser pelan. Alia berdiri. Gerakannya sederhana, nyaris tak menarik perhatian, namun cukup untuk menghentikan langkah Profesor Arman. Semua mata perlahan tertuju padanya. Beberapa mahasiswa saling berpandangan, seakan bertanya-tanya apakah gadis pendiam itu benar-benar akan berbicara. Dengan napas yang teratur dan suara yang tenang, Alia membuka mulut. Tak ada nada menantang, tak ada emosi berlebihan. Justru ketenangannya itulah yang membuat suasana terasa semakin tegang. "Pak," katanya, pelan namun jelas, "bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan?" Profesor Arman mengangkat alis. Ia mengenali wajah Alia, namun tak pernah benar-benar memperhatikannya. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang lebih mirip ejekan daripada ketertarikan. "Tentu," katanya, "silahkan, ini kesempatanmu." Alia menatap lurus ke depan, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seketika membeku. "Kalau Bapak bisa menjawab pertanyaan saya akan menikah dengan Bapak."
Suaranya tak keras, tapi efeknya menggema. Mahasiswa terdiam. Sebagian menutup mulut menahan napas, sebagian lain menatap Alia dengan mata membelalak. Kalimat itu terlalu berani, terlalu tak terduga, dan terlalu mustahil diucapkan oleh seseorang sependiam Alia. Profesor Arman tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh keyakinan dan rasa superior. "Kamu bercanda, atau ini cara kamu mencari perhatian?" Alia tak membalas tawa itu. Ia hanya melanjutkan, "Namun jika Bapak tidak bisa menjawabnya, saya hanya minta satu hal." Profesor Arman menghentikan tawanya. "Apa itu?" "Akui di depan kelas bahwa Bapak bisa salah." Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena ketegangan. Profesor Arman menatap Alia cukup lama, lalu tersenyum sinis. "Baik," katanya, "akhirnya, saya terima tantanganmu." Tantangan itu masih menggantung di udara, berat dan tak terucapkan. Beberapa mahasiswa saling berpandangan, berharap Profesor Arman akan mengakhiri semuanya dengan tawa dan pergi begitu saja. Namun justru sebaliknya, wajah Profesor Arman perlahan berubah, bukan menjadi ragu, melainkan menjadi semakin yakin. Keyakinan yang lahir dari puluhan tahun berada di posisi tertinggi, dari kebiasaan selalu menang dalam setiap perdebatan. Ia melangkah mendekati Alia, lalu berhenti tepat di hadapannya. Dari atas ke bawah, ia menatap mahasiswi itu dengan sorot mata meremehkan, seolah sedang menilai kesalahan kecil yang akan segera ia luruskan. "Kamu sadar apa yang kamu ucapkan?" tanyanya dengan nada datar. "Pertanyaanmu harus sebanding dengan keberanianmu." Alia mengangguk pelan. "Saya sadar, Pak." Profesor Arman tertawa kecil, bukan tawa keras, melainkan tawa yang penuh kepercayaan diri. Dalam benaknya ini hanyalah intermezzo kecil, sebuah upaya nekat dari mahasiswa yang tersinggung oleh ejekannya. Ia yakin, apapun pertanyaannya nanti, ia akan menjawabnya dengan mudah, lalu menjadikan momen ini sebagai contoh betapa bodohnya keberanian tanpa dasar. "Baiklah," katanya sambil berbalik menghadap kelas. "Kita semua akan menjadi saksi." Ia menatap para mahasiswa dan berkata dengan suara lantang, "Perhatikan baik-baik, ini pelajaran penting." Beberapa mahasiswa menelan ludah. Mereka tahu, pelajaran yang dimaksud bukanlah materi kuliah, melainkan demonstrasi kekuasaan. Profesor Arman kemudian menambahkan, "Saya beri waktu 3 menit. Jika saya tidak bisa menjawab, saya akan mengakui kesalahan saya di depan kalian." Keyakinannya bulat. 3 menit baginya adalah waktu yang terlalu lama. Ia sudah menyiapkan senyum kemenangan, bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Sementara itu, Alia tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak terlihat gugup, tidak pula terburu-buru. Tangannya tak bergetar, wajahnya datar. Keteguhan itu justru membuat sebagian mahasiswa mulai merasakan keganjilan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Alia berdiri. Bukan seperti seseorang yang sedang menantang, melainkan seseorang yang sudah tahu arah akhirnya. Profesor Arman melipat tangan di dada. "Silahkan," katanya singkat, "ajukan pertanyaanmu." Di detik itulah, semua yang ada di ruangan menyadari bahwa ini bukan lagi soal dosen dan mahasiswa. Ini adalah pertarungan antara kesombongan dan ketenangan, antara keyakinan yang berisik dan kecerdasan yang diam. Dan pertanyaan yang akan keluar dari mulut Alia sebentar lagi akan menentukan siapa yang benar-benar layak berdiri paling depan di kelas itu. Alia menarik nafas perlahan. Seluruh ruangan kini benar-benar sunyi. Tak ada suara kursi, tak ada bisikan, bahkan detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Semua mata tertuju padanya. Bukan lagi karena terkejut oleh keberaniannya, melainkan karena rasa penasaran yang semakin besar. Profesor Arman berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya santai, bahkan sedikit bosan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah yakin akan akhirnya. Dalam benaknya, puluhan kemungkinan muncul. Ia terlalu terbiasa menjawab pertanyaan sulit, hingga pertanyaan sederhana seperti ini justru terasa remeh. Namun justru disitulah letak jebakannya. Alia tetap diam. Ia tidak menambahkan penjelasan, tidak memberi petunjuk, ia hanya berdiri, menunggu. Sikap itu perlahan membuat sebagian mahasiswa mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ganjil, seolah pertanyaan ini menyimpan kedalaman yang tidak langsung terlihat. Profesor Arman berhenti melangkah. Ia mengusap dagunya, lalu tersenyum percaya diri. Pertanyaan menarik, tapi jawabannya pasti mudah. Di sudut ruangan, jam dinding mulai berdetak lebih jelas. Waktu 3 menit telah dimulai, meski tak seorang pun secara resmi menyalakannya. Profesor Arman masih yakin, namun tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya dalam karir mengajarnya,
Ia sedang berdiri di hadapan pertanyaan yang tidak bisa ia taklukkan dengan kecerdasan saja, melainkan membutuhkan kerendahan hati untuk melihat hal paling sederhana. Dan saat itu, senyum tipis di wajah Alia bukanlah senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang tahu bahwa pertanyaan sederhana seringkali menjadi yang paling mematikan. Profesor Arman mengangkat kepalanya, seolah baru saja menyelesaikan perhitungan besar dalam benaknya. Wajahnya menunjukkan kepuasan, ekspresi seseorang yang merasa telah menemukan jawaban paling tepat. Tanpa ragu, ia melangkah ke depan, berdiri tegak di hadapan seluruh kelas, siap mengakhiri tantangan yang menurutnya terlalu dilebih-lebihkan. Jawabannya jelas, katanya lantang, ilmu. Beberapa mahasiswa saling pandang. Profesor Arman melanjutkan dengan penuh keyakinan. Semakin banyak ilmu yang kita ambil, semakin besar pula ilmu yang belum kita ketahui. Jadi yang kita tinggalkan pun semakin banyak. Ia tersenyum puas, lalu menatap Alia seakan menunggu pengakuan kalah. Baginya, jawaban itu bukan hanya benar, tetapi juga terdengar cerdas dan filosofis, sesuatu yang sangat sesuai dengan citra dirinya sebagai intelektual sejati. Ia bahkan sempat melirik jam dinding, yakin bahwa belum banyak waktu terbuang. Namun Alia tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Alia hanya menggeleng pelan. Gerakan kecil itu langsung mengubah suasana. Senyum Profesor Arman memudar. "Salah, Pak," ucap Alia tenang, tanpa nada mengejek, tanpa emosi berlebihan. Satu kata itu jatuh lebih keras daripada ejekan manapun. Salah. Profesor Arman mengerenyit. "Bagaimana bisa salah?" tanyanya cepat. "Jawaban saya logis." "Logis, tapi bukan jawabannya," balas Alia singkat. Kelas kembali hening. Beberapa mahasiswa mulai duduk lebih tegak, menyadari bahwa ini bukan lagi pertunjukan satu arah. Profesor Arman mencoba tertawa kecil, berusaha mempertahankan wibawanya. "Baik," katanya, "kalau begitu kita lanjutkan." Namun di balik tawanya, ada sesuatu yang mulai bergeser. Untuk pertama kalinya, jawabannya ditolak, bukan oleh dosen lain, bukan dalam forum akademik, tetapi oleh seorang mahasiswi yang hampir tak pernah berbicara. Profesor Arman mulai mengulang-ulang pertanyaan dalam benaknya. Ia yakin jawabannya benar secara konsep, tapi mengapa Alia begitu tenang menolaknya? Ketika ia kembali melirik jam dinding, ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Waktu terus berjalan. Detik demi detik terasa lebih berat. Kepercayaan diri yang tadi mengalir deras, kini mulai tersendat. Ia belum panik, tapi ia tidak lagi sepenuhnya tenang. Sebuah retakan kecil muncul di dinding keyakinannya. Retakan yang jika dibiarkan bisa meruntuhkan segalanya. Dan Alia, dengan sikap diamnya, membiarkan retakan itu membesar. Setelah jawaban pertamanya ditolak, Profesor Arman terdiam sejenak. Hanya sejenak, namun cukup untuk membuat seluruh kelas merasakan perubahan suasana. Keheningan yang sebelumnya terasa biasa, kini berubah menjadi tegang, seolah udara di ruangan itu menekan dada setiap orang yang menghirupnya. Semua mata tertuju padanya, menunggu langkah berikutnya. Profesor Arman menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengatur ulang pikirannya. "Baik," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada kelas. Ia kembali melangkah ke depan, kali ini tidak lagi mondar-mandir dengan santai, melainkan bergerak cepat, seolah waktu benar-benar sedang mengejarnya. Ia menyebutkan jawaban lain. "Waktu," katanya. "Semakin banyak waktu yang kita ambil, semakin banyak masa lalu yang kita tinggalkan." Alia kembali menggeleng. "Pengalaman," lanjutnya. "Semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang telah kita lalui." Alia tetap menggeleng. Satu persatu jawaban dilontarkan. Usia, peluang, kesempatan. Semua terdengar masuk akal, bahkan cerdas. Namun setiap kali, Alia hanya menggeleng pelan, konsisten, tanpa sepatah kata pun. Gelengan itu seperti palu kecil yang memukul keyakinan Profesor Arman berulang-ulang. Mahasiswa mulai berbisik pelan, bukan lagi bisikan takut, melainkan bisikan tak percaya. Jam dinding berdetak semakin keras di telinga Profesor Arman. Ia meliriknya, sisa waktu semakin menipis. 1 menit telah berlalu, lalu 2 menit. Keringatnya mulai muncul di pelipisnya. Dasi yang tadi terasa nyaman kini terasa menyesakan. Untuk pertama kalinya, Profesor Arman merasa terpojok oleh pertanyaan yang bahkan tidak mengandung istilah akademik.
Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan nada suara yang tetap tegas, tetapi getaran halus tak bisa lagi disembunyikan. Sementara itu, Alia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Ia tidak mendesak, tidak mengejek, tidak mempercepat waktu. Ia hanya membiarkan Profesor Arman berhadapan dengan pikirannya sendiri. Ketika jarum jam mendekati batas 3 menit, Profesor Arman berhenti berbicara. Ruangan kembali sunyi. Kali ini sunyi yang penuh beban. Semua orang tahu sesuatu yang belum pernah terjadi sedang berlangsung. Profesor Arman kehibasan jawaban. Dan di detik-detik terakhir itu, tekanan waktu bukan hanya menguji kecerdasan, tetapi juga kesombongan yang selama ini tak pernah dipertanyakan. Profesor Arman berdiri kaku di tengah kelas. Kata-kata yang biasanya mengalir deras, kini seolah tersangkut di tenggorokannya. Matanya menatap kosong ke depan, bukan pada Alia, bukan pula pada mahasiswa lain, melainkan pada ruang hampa yang tak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Ruangan itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang damai. Keheningan kali ini penuh tekanan, seperti menunggu sesuatu runtuh. Mahasiswa yang biasanya menunduk kini justru berani mengangkat kepala. Mereka melihat langsung perubahan yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Wajah Profesor Arman yang mulai kehilangan warna. Tangannya yang tadi mantap kini mengekal pelan. Keringat semakin jelas di dahinya. Ia kembali melirik jam dinding, berharap masih ada waktu tersisa. Jarum detik bergerak tanpa ampun, menandai detik-detik yang tak bisa ia kendalikan. 3 menit terasa begitu singkat, namun juga begitu panjang. Dalam benaknya, berbagai teori berputar tanpa arah. Semua yang selama ini ia yakini, bahwa kecerdasan adalah tentang seberapa cepat menjawab, seberapa banyak istilah yang dikuasai, mulai goyah. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Pertanyaan itu tidak meminta kepintaran, tetapi kesederhanaan sudut pandang. Dan kesederhanaan itulah yang justru ia abaikan sepanjang hidupnya. Profesor Arman menelan ludah. Ia ingin berbicara, ingin berkata apa saja, tetapi mulutnya terasa kering. Setiap kemungkinan jawaban yang muncul di kepalanya langsung ia bantah sendiri. Tidak ada lagi keyakinan, tidak ada lagi senyum sinis. Yang tersisa hanyalah kegelisahan yang telanjang. Di sudut kelas, Alia masih berdiri. Wajahnya tetap tenang, nyaris tak berubah sejak awal. Ia tidak menikmati situasi ini, tidak pula merasa menang. Ia hanya menunggu, memberi ruang bagi Profesor Arman untuk menghadapi dirinya sendiri. Ketika jarum jam mendekati akhir waktu, semua orang tahu kebenaran yang pahit itu. Profesor Arman, dosen yang selama ini tak pernah salah, kini berada di ambang keheningan paling memalukan dalam hidupnya. Dan di tengah keheningan itu, sebuah pelajaran besar sedang bersiap untuk terungkap. Bukan tentang logika, tetapi tentang kerendahan hati. Detik terakhir berlalu, Profesor Arman menutup mulutnya rapat-rapat, lalu menghembuskan nafas panjang, seolah menerima sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Ruangan itu kini benar-benar hening. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi gerakan. Semua mata tertuju pada satu titik. Alia. Perlahan, Alia melangkah maju 1 langkah. Suaranya tetap tenang, bahkan lembut, namun setiap kata yang keluar terdengar jelas dan pasti. Waktunya habis, Pak. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya seperti palu yang mengetuk kesadaran semua orang. Profesor Arman tidak membantah. Ia hanya berdiri diam, matanya menunduk. Alia melanjutkan, bukan dengan nada kemenangan, melainkan dengan nada menjelaskan. Jawaban dari pertanyaan saya adalah jejak kaki. Beberapa mahasiswa mengernyit, mencoba memahami. Alia lalu menjelaskan, semakin banyak kita melangkah, semakin banyak jejak kaki yang kita tinggalkan. Kita mengambil langkah demi langkah, dan tanpa sadar, kita meninggalkan jejak di belakang kita. Penjelasan itu begitu sederhana, begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, hingga terasa menampar. Ruangan itu seperti membeku, tidak ada tawa, tidak ada komentar, hanya pemahaman yang datang terlambat, bahwa jawaban itu tidak membutuhkan kecerdasan tinggi, melainkan kemampuan melihat hal paling dasar dengan pikiran terbuka. Profesor Arman mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan mata Alia. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana, yang tersisa hanyalah kelelahan dan kejujuran. Ia mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan momen langka, bukan karena jawaban Alia semata,
tetapi karena keheningan seorang profesor yang akhirnya tak punya bantahan. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Keheningan itu sendiri sudah cukup keras. Ia berbicara lebih lantang daripada kata-kata apapun. Dan pada detik itu, bukan hanya Profesor Arman yang terdiam. Seluruh kelas memahami satu hal penting. Kecerdasan sejati tidak selalu berbicara paling keras. Kadang, ia hanya berjalan pelan, meninggalkan jejak yang tak bisa disangkal. Keheningan setelah jawaban Alia terasa begitu panjang. Profesor Arman masih berdiri di tempatnya, seolah kakinya tertanam di lantai. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bergerak. Ia merapikan jasnya dengan gerakan pelan, bukan lagi gestur penuh wibawa, melainkan tanda seseorang yang sedang berusaha menguasai dirinya sendiri. Ia mengangkat kepala dan menatap seluruh kelas. Tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi sorot mata yang tajam atau senyum sinis yang biasa mengiringi kata-katanya. Suaranya terdengar lebih rendah, lebih tenang, dan untuk pertama kalinya tidak menggurui. "Saya kalah," katanya singkat. Satu kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Bukan karena terkejut, tetapi karena tak ada yang menyangka akan mendengarnya dari mulut Profesor Arman. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Dan saya salah." Beberapa mahasiswa menahan nafas. Pengakuan itu sederhana, tetapi bobotnya luar biasa. Bagi seseorang yang selama ini tak pernah mengakui kesalahan, kata salah adalah beban yang sangat berat. Profesor Arman menoleh ke arah Alia. "Terima kasih," katanya. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena pengingatnya. Ia kemudian menatap kembali kelas dan berkata, "Selama ini saya terlalu sibuk membuktikan bahwa saya paling benar, sampai lupa bahwa tugas saya adalah mendengarkan." Suaranya bergetar halus, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menunjukkan kejujuran yang tulus. Tak ada mahasiswa yang tertawa, tak ada yang bersorak. Yang ada hanyalah rasa hormat baru yang lahir bukan dari ketakutan, melainkan keberanian mengakui kekurangan. Profesor Arman menundukkan kepala sejenak, sebuah gestur kecil yang menandai runtuhnya tembok kesombongan yang selama ini mengelilinginya. Alia mengangguk pelan. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula berkata apa-apa. Baginya, momen ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang perubahan. Sejak hari itu, Profesor Arman tidak lagi sama. Cara mengajarnya berubah. Ia memberi ruang untuk bertanya, untuk salah, dan untuk berdiskusi. Kesalahan tidak lagi menjadi bahan ejekan, melainkan bagian dari proses belajar. Dan di kelas itu, hari itu, semua orang menyaksikan satu pelajaran yang tak pernah tertulis di buku. Mengakui kesalahan adalah bentuk kecerdasan yang paling jarang dimiliki. Hari itu berakhir tanpa sorak-sorai, tanpa perayaan, dan tanpa drama lanjutan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah maknanya tumbuh. Mahasiswa meninggalkan ruang kelas dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Wajah-wajah yang sebelumnya tertunduk kini terlihat lebih ringan, seolah beban yang lama mereka pikul perlahan terangkat. Alia kembali duduk di bangkunya, merapikan buku-bukunya dengan tenang. Tak ada yang berubah dari caranya berjalan, berbicara, atau menatap sekitar. Ia tetap mahasiswi pendiam seperti sebelumnya. Namun kini semua orang tahu, diamnya bukan tanda ketidakmampuan, melainkan kedalaman berpikir. Profesor Arman berdiri di depan kelas lebih lama dari biasanya. Ia memandangi ruangan yang hampir kosong, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum puas, melainkan senyum reflektif. Dalam satu pertemuan, ia belajar lebih banyak daripada yang ia ajarkan selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan menciptakan jarak, bukan penghormatan. Sejak hari itu, suasana kelas berubah. Diskusi menjadi hidup. Pertanyaan tidak lagi ditertawakan, kesalahan tidak lagi ditakuti. Mahasiswa mulai berani berpikir, bukan karena mereka sudah sempurna, tetapi karena mereka merasa aman untuk belajar. Dan Profesor Arman yang dulu selalu berdiri paling tinggi, kini berdiri sejajar, berjalan bersama. Cerita ini bukan tentang kecerdasan Alia atau kekalahan Profesor Arman. Ini tentang bagaimana kerendahan hati mampu mengubah segalanya. Tentang bagaimana satu pertanyaan sederhana bisa membuka pintu perubahan besar. Dan tentang bagaimana diam, pada waktu yang tepat, bisa berbicara lebih lantang daripada 1000 kata. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdasan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat berbicara atau paling sering benar. Kecerdasan sejati justru terlihat dari kemampuan untuk mendengarkan, menerima perbedaan, dan berani mengakui kesalahan. Kesombongan
mungkin bisa membuat seseorang terlihat hebat sesaat, tetapi kerendahan hati akan membuatnya dihormati dalam jangka panjang. Alia mengajarkan kita bahwa diam bukan berarti lemah, dan Profesor Arman menunjukkan bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kedewasaan. Setiap orang punya proses belajar masing-masing, dan tidak ada satupun dari kita yang selalu benar. Ketika kita membuka ruang untuk berpikir bersama, disitulah pengetahuan benar-benar tumbuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jika cerita ini memberikan makna atau sudut pandang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan membagikannya kepada orang-orang terdekat agar pesan baik ini bisa sampai lebih luas. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita menarik dan penuh pelajaran hidup lainnya. Tetap rendah hati, tetap berpikir terbuka, dan ingat, kadang satu pertanyaan sederhana bisa mengubah segalanya.